Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian masih tetap mendapat perlindungan dari Allah dan seluruh keluarga di rumah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, sebelumnya saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin minal maqbulina kulla amin wa antum bil khair. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, ibadahnya anak-anak dan ibadah keluarga di rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dosa-dosa kita, dosanya anak-anak, dosanya kedua orang tua kita dan keluarga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya, saya secara pribadi tentunya banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, kekurangan penjelasan yang saya sampaikan kepada anak-anak melalui video ini. Khususnya saya mohon maaf kepada seluruh anak-anak dan seluruh keluarga kalian di rumah masing-masing, ya, dari segala kekhilafan saya pribadi yang mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak semuanya. Tentu tidak luput dari kesalahan, dosa, dan kekeliruan, itu yang pasti, ya, itu yang pasti anak-anak semuanya. Sehingga secara pribadi saya ulangi lagi, dari kesalahan kekurangan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke anak-anak, tidak lama, langsung saja, karena sangat-sangat dibatasi oleh waktu dalam pertemuan kita kali ini, sehingga saya tidak berani untuk menyampaikan yang lebih panjang lebar lagi seperti di sekolahan. Hanya inti-intinya saja yang saya sampaikan kepada kalian semuanya. Anak-anak sekalian boleh buka buku paket PAI halaman 173, yaitu bab 12. Sekali lagi kalian boleh bisa buka buku paket PAI halaman 172 atau bab 12. Yang kita bahas hari ini adalah Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, yaitu penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khulafa'ur Rasyidin adalah penerus perjuangan Rasulullah dalam menegakkan, dalam menjalankan dakwah Islamiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal. Siapa saja di sini anak-anak yang namanya Khulafa'ur Rasyidin, ya? Khulafa'ur Rasyidin yang pertama ada, kita perlu mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, satu. Yang kedua, memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab. Ketiga, memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khulafa'ur Rasyidin, penerus perjuangan atau penerus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia atau wafat. Anak-anak sekalian, ketahuilah bahwa Khulafa'ur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafa'ur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Khulafa'ur Rasyidin adalah pribadi-pribadi yang terbaik hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah teruji kehebatan kepawaiannya sebagai teladan kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam
yang lebih maju lagi setelah ditinggal oleh Rasulullah. Tidak ada pemimpin-pemimpin di dunia ini saat ini yang menghasilkan bangunan peradaban yang dapat disejajarkan dengan beliau-beliau. Jadi tidak ada pemimpin di dunia ini sekarang ini, akhir-akhir zaman ini, yang mana kepemimpinannya bisa disejajarkan dengan para khulafaur rasyidin, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Karena beliau-beliau sangat-sangat hebat, orang-orang yang sangat hebat dan sangat membela Rasulullah, baik jiwa dan raganya. Ini loh, jiwa raganya dipertaruhkan untuk membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di saat beliau Rasulullah wafat, maka orang-orang ini yang layak untuk menjadi penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam yang zaman sekarang ini. Pengabdiannya kepada agama tidak disangsikan lagi. Kepeduliannya terhadap sesama manusia sudah tidak disangsikan lagi, dan membuat pribadi-pribadi yang dicintai oleh rakyatnya. Jadi pemimpin inilah pemimpin, betul-betul pemimpin yang bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhiratnya, sebagai penerus Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam, untuk dakwah agama Islam. Jadi itulah anak-anak sekilas tentang masalah khulafaur rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sahabat terdekatnya. Nah itu ya, sekaligus sahabat, teman kerabatnya yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita telaah sedikit tentang sejarah kehidupan di saat Khulafaur Rasyidin yang pertama, ya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam As-Siddiq. Itu adalah gelar Abu Bakar yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya orang yang membenarkan. Kenapa ke orang yang membenarkan, orang yang benar? Karena di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang akhir-akhir ini Masjidil Aqsa di Palestina yang mana sekarang ini penduduknya, masyarakatnya mengalami peperangan dengan orang-orang Bani Israel. Nah ini, di situ ada Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa adalah tempat perjalanan Rasulullah. Salah satu masjid yang ditempati untuk singgah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tadi masjid yang sangat sejarah di situ. Karena satu-satunya masjid yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Kanjeng Nabi Muhammad melakukan kebohongan yang sangat besar. Karena apa? Karena orang-orang kafir tidak mungkin percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi cerita perjalanan yang menurut akal kita semuanya itu tidak masuk akal. Mana mungkin ada seseorang dalam sepertiga malam, tidak sampai 1 malam, dalam sepertiga malam
melaksanakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, antar negara ini ya, antar negara. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menurut akalnya orang-orang kafir tidak mungkin itu. Nah, kita sebagai orang Islam wajib hukumnya percaya. Kita sebagai orang Islam wajib hukumnya percaya apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj ini. Nah, akan tetapi cerita itu disampaikan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar setelah diceritakan oleh Rasulullah tentang perjalanan Isra Mi'raj, langsung Abu Bakar mempercayainya. Nah, inilah orang yang pertama kali percaya tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan Isra Mi'raj, sehingga Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah, mendapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ya As-Siddiq orang yang benar. Nah, Abu Bakar ini termasuk golongan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kamu ingat-ingat, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta bendanya, jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak sekalian, dengan demikian, dengan kegigihan dan keulatannya, beliau setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berdakwah mengajarkan agama Islam. Nah, ini tantangannya anak-anak, tantangannya Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tantangannya orang-orang yang memeluk, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang membela Rasulullah itu dicaci maki di masyarakatnya sana. Karena apa? Karena masyarakatnya di Mekah itu pada saat itu masih golongan orang-orang jahiliyah, tidak mengenal Islam sama sekali, tidak mengenal agama sama sekali. Sehingga di saat Rasulullah dakwah Islam, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, itu dianggap kebohongan oleh orang-orang kafir, karena bertahun-tahun di Mekah di saat zaman jahiliyah itu mengalami krisis akidah. Maka disebut jahiliyah karena kejahilian itu merupakan kebodohan. Nah, kebodohan tentang masalah pengetahuan siapa Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang berhak disembah ini tidak pernah ada orang yang mengajarkan setelah Rasulullah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada saat itu ada Nabi Isa. Nah, itu pada zaman Nabi Isa. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan, untuk penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ajaran-ajaran, ia juga patuh kepada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah, taman kanak-kanak, sudah diajarkan tentang sholat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, di saat beliau menjadi khalifah, anak-anak langsung aja, di saat beliau menjadi khalifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang dilaksanakan, program yang terkenal pada zaman beliau setelah menggantikan Rasulullah Alaihi Wasallam, satu, yaitu pertama kali
Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Karena apa? Karena setelah ditinggal Rasulullah, umat Islam sudah mulai goncang lagi, kembali lagi ke asalnya, ke zaman jahiliyah. Artinya keluar dari agama Islam, wis gak percaya meneh, karena sudah tidak ada junjungan Rasulullah SAW. Dianggap sudah selesai Islam, maka orang-orang ini kembali ke kemurtadan atau kembali ke zaman jahiliyah. Lah tugasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama adalah memerangi, mengajak kembali orang-orang yang keluar dari agama Islam untuk kembali masuk agama Islam lagi, itu loh. Karena kemudian yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan nggak mau membayar zakat. Lah ini ajaran sejak dulu sudah ada, ajaran untuk perintah melaksanakan zakat ini sudah ada. Jadi tidak hanya keluar saja, tapi banyak orang-orang yang sudah tidak mau mengeluarkan zakat setelah ditinggal oleh Rasulullah. Lah inilah yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Lah ini enggak, ya ada saja orang-orang yang mengaku nabi setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Inilah tugas yang berat diemban oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mendampingi belajar kalian selama ini ada tutur kata yang kasar, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati kalian dan keluarga kalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.